Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami hormati segenap pengurus KIM dimanapun berada yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga Bapak-Bapak sekalian, pecinta ilmu Al-Quran, atau penuntut ilmu Al-Quran yang mudah-mudahan juga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla bahwa hingga saat ini kita masih diberikan umur yang panjang hingga kita masih berpeluang untuk bertemu, bersilaturahmi dalam rangka kegiatan rutin kita, yakni tahfidz tilawah Quran. Semoga kegiatan kita ini akan mendapatkan syafaat, keberkahan kita semua. Dan juga selawat, juga salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Yuna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan istiqomahnya kita dalam menjalankan apa yang diperintahkan, kita selalu akan diatur oleh umatnya hingga kiamat dan dapat bertemu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita awali dengan doa dulu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbani ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani qawli. Baik, silakan surat Fatihah dulu Pak Adin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Pak Memen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, kita masuk ke surat Rod ya. Oh, ya. Ar-Rod. Oh, الروح A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Alif dibaca berapa harokat, Pak? dua harokat. satu. Pak Satu. Memen, berapa harokat? Satu. Alif satu Satu. harokat. Iya. Ya. Jadi, Pak, itu alif dibaca satu harokat, Pak ya. Alif Iya. itu sebetulnya masuk ke huruf hijaiyah. Jadi ada pendapat bahwa mengatakan huruf hijaiyah itu 29. Namun kita untuk memudahkan sebagai orang awam menyebut huruf hijaiyah itu 28. Ya. Ada lagi yang mengatakan 30. Ya. Banyak versi. Jadi ada yang 30, ada 29, ada 28. 28. Namun sebetulnya kalau di di kitab Tuhfatul Atfal, nah itu mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu kecenderungan ulama berpendapat bahwa 29. Namun yang beredar di kita ya umumnya orang kita menganggap atau mengatakan itu 28. Jadi kalau mau kita ambil tengah-tengahnya huruf hijaiyah itu kenapa yang mengatakan 29 itu disebut 29 karena alif dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah. Yang nggak dimasukkan cuman alif lam aja. Alif lam yang nggak dimasukkan ya. Jadi kan kalau di hijaiyah kan ada alif lam, disebut juga alif lam. Namun ternyata itu nggak dihitung karena alif sendiri, lam sendiri. Itu sudah gabungan ya. Namun alif dimasukkan. Nah alif ini cuman sekedar alif itu huruf mati, huruf sukun atau sakinah. Makanya dia nggak bisa dihitung. Ada cuman sekedar ada namun nggak dihitung. Karena apa? Alif itu nggak pernah ada hidupnya. Ya, jadi huruf-huruf mati. Jadi andai kata alif dipertemukan dengan huruf yang lain, misalnya di nun sukun, misalnya di hukum nun ya. Ahkamun nun wa tanwin, misalnya hukum nun sukun dan tanwin. Alif nggak bisa karena dia sukun, bertemu dengan huruf sukun nggak bisa dibaca. Nah, makanya akhirnya yang dimasuk ke dalam dalam hukum tajwid, dalam hukum tajwid itu alif nggak pernah bisa masuk. Makanya kita sepengetahuan kita sebagai orang ini kita sebut saja sebagai 28 karena itu yang bisa difungsikan ke dalam hukum. Nah, padahal huruf yang lain ya bisa karena ya itu kan, tapi kalau alif nggak pernah dikasih harokat. Ya bisa, waw bisa gitu. Padahal dia alif, waw dan ya itu masuk juga ke matobi'i ya sebetulnya kan. Namun alif satu-satunya yang nggak pernah ada harokat yaitu alif. Makanya alif itu kita anggap ada pada satu fungsi aja gitu. Misalnya di
alif, alif apa hamzah wasol ya kan di situ, atau hamzah koto misalnya gitu kan. Jadi alif ini cuman ada namun nggak dianggap ada dalam buku. Karena dia huruf apa berharokat, nggak pernah berharokat, dia hanya sukun saja. Maka di sini di awal surat Ar-Rod ini disebut apa dulu kita pernah pelajari, huruf-huruf pembuka surat itu disebut huruf apa Pak? Dulu kita pernah pelajari. Iya. Aduh, lupa ya. Ada apa ya? Itu Mutabal, disebut ada yang apa ya? itu disebut fawatihus suwar ya. Fawatihus suwar. Jadi huruf-huruf Yang di awal. pembuka ayat. Disebut fawatihus suwar. Alif. Nah, jadi dia dibaca satu harokat saja. Alif satu harokat, lamnya 6 harokat, ya. Lamnya 6 harokat, mimnya 6 harokat, dan ro-nya 2 harokat. Ro 2 harokat. Jadi kembali lagi kita mengulang sedikit yang pernah kita pelajari pada pertemuan dahulu-dahulu. Ya ini tadi pada awal surat, pembuka surat Ar-Rod ini disebut huruf-huruf fawatihus suwar. Fawatihus suwar ya. Alif 1 harokat, lam 6 harokat, mim 6 harokat, dan ro 2 harokat. Jadi dibacanya alif lam mim ro, alif lam mim ro. Bertemunya huruf lam dan huruf mim hukumnya apa Pak? Huruf lam sama huruf mim. Mim sama Ya. mim kan Ustaz. Ya, mim Kan sama ada mim. mim sama mim itu guna. Ini apa namanya? Mut- Musaddada. Mutajanisain. Ay, bukan. Benar tadi malah. Udah mimi. Iya. Iya, jadi kalau di huruf-huruf fawatihus suwar itu kita punya hukum sendiri ya, punya hukum sendiri. Jadi terjadi pengidghaman dalam huruf, terjadi pengidghaman dalam huruf. Jadi hukumnya apa? Pengidghaman dalam huruf. Jadi kalau dalam kata itu kita sebut kalimi atau kilmi. Kalau dalam huruf beda lagi. Iya, itu. Coba. Mustaqol harfi. Betul. Jadi di sini terjadi hukum mat mustaqol harfi. Mat lazim ya. Mat lazim musakol harfi atau mat lazim harfi musakol sama aja. Karena terjadi pemberatan ya, pemberatan atau idgham, pengidghaman ketika bertemunya huruf lam dan huruf mim. Nah, ini kita ulas lagi sedikit biar kembali ingat. Ini jarang-jarang soalnya kan. Nah, jadi itu mat lazim musakol harfi. Nah, jadi alif lam mim ro. Nah, lam itu kalau kita pretelin itu 3 huruf, 3 huruf. La,
fa terus Mim, mim. alif terus mim. Mimnya La dua. alif terus mim. Alif ini maksudnya alif itu matobi'i. Lam, lam itu jadi 3 huruf ya. Lam matobi'i fathah ya, matobi'i fathah terus mim. Terus mim, mim ya mim. Jadi mim itu kalau dipretelin ya, dipretelin huruf per huruf. Jadi lam terus mim, jadi mim ketemu mim, betul tadi terjadi pengidghaman yaitu idgham mimi kalau dibalikin ke hukum asal ini ya, bertemunya huruf mim dan mim itu idgham mimi. Namun ini terjadi pada huruf atau harfi ya. Arti. Nah, itu jadi di sini berlaku mad lazim musaqol harfi. Harfi. Ya. Kalau dia nggak terjadi pemberatan, itu mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, ini karena terjadi pemberatan, jadi disebut di situ mad lazim musaqol harfi Musaqol. atau harfi musaqol ya. Oke, itu sedikit mengulang. Panjangnya itu mencapai 6 harokat, ya, mencapai 6 harokat. Itu untuk mad lazim ya. Mad lazim itu diharuskan 6 harokat, ya, diharuskan 6 harokat. Ya, seperti contohnya lagi di harfi di kalimi misalnya. Walau dolin itu kan mad lazim juga. Jadi mad lazim itu kan terbagi-bagi kan, terbagi di harfi dan kalimi. Itu semuanya 6 harokat. Cuma satu saja yang mad lazim musaqol harfi itu yang pengecualian ya, pengecualian di mad lazim musaqol harfi itu di huruf ain, di huruf ain saja. Kalau di huruf ain itu ada macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan boleh 2, ada juga yang mengatakan boleh 4, dan ada yang mengatakan bisa sampai 6. Itu satu-satunya ain. Satu-satunya ain ya. Ain saja. Ya, itu ya. Yang beda gitu, yang ada pengecualian. Namun kecenderungan walaupun ada pengecualian ya, kecenderungan atau saran para ulama quro ya, ahli Al-Qur'an, ahli ilmu Al-Qur'an, itu sarannya tetap di 6 harokat. Jadi kan di huruf-huruf harfi fawatihus suwar yaitu ada 8 huruf. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan sod. Ada 8 huruf. Ya, di Mohon dalam diulang Pak Ustadz. Kaf, lam, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan sod. Jadi mad lazim harfi itu terjadi di awal-awal surat ya. Dan sin. huruf-hurufnya yang masuk mad ya, yang masuk mad ya. Yang Iya. masuk mad lazim itu ada 8 huruf ya, apa namanya? Mad lazim harfi ya, huruf atau huruf yang pembuka di awal-awal surat itu hanya ada 8 saja. Hurufnya itu tadi kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan sod. Tuh. Jadi dari ke-8 huruf ini, huruf ain yang beda. Huruf ain beda. Maksudnya beda itu ada pengecualian. Selain dari huruf ain itu wajib 6 harokat panjangnya. Namun di apa namanya huruf ain menurut ulama quro itu ada 3 cara malah ya, 3 cara bacanya. Ada dengan 6 harokat, ada juga yang membolehkan 4 harokat,
Dan ada juga yang membolehkan dua harokat huruf ain. Namun kecenderungan lebih umum kita pakai yang 6 harokat, ya. Itu tadi mengenai huruf fawatihus suwar atau biasa juga disebut muqatta'ah, ya, huruf-huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar. Jadi huruf-huruf pembuka surat, pembuka di awal surat. Kalau total hurufnya itu tadi yang ini ya, yang terjadi di mad lazim. Kalau total hurufnya di huruf-huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar tadi itu banyak hurufnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 huruf. Jadi dari ke-29 huruf itu yang dipakai untuk pembuka, ya, huruf pembuka di awal surat atau yang biasa disebut huruf-huruf fawatihus suwar atau muqatta'ah tadi 14, ya, dari ke-28 itu yang dipakai ya untuk pembuka surat. Namun yang terjadi yang di mad lazimnya, mad lazim harfinya itu tadi yang 8, ya. 8 yang terjadi mad lazim harfi, ya, baik musakol ataupun mukhaffaf. Itu 8 yang terjadi di dalam mad, ya, yang masuk ke dalam mad lazim. Baik harfi maupun musakol itu tadi yang 8. Sisanya itu nggak masuk ke mad lazim dia. Dia masuk ke mad tobi'i harfi, ya, mad tobi'i harfi. Jadi kalau huruf-hurufnya yang ke-14 itu sod, lam, ha, domir, sin, ha, ya, ro, alif, mim, nun, qaf, to, ain, kaf. Nah, itu masuk, itu huruf-hurufnya. Jadi ada 14. Sod, lam, ha, sin, ha, ya, ro, alif, mim, nun, qaf, to, ain, dan kaf. Nah, itu huruf-hurufnya yang menjadi huruf pembuka dalam surat atau biasa disebut fawatihus suwar. Itu sedikit mengulas tentang mad lazim. Mad lazim, mukhaffaf, dan musakol harfi, ya. Mad lazim yang terjadi pada huruf atau harfi. Nah, salah satu contohnya yang mad lazim pada huruf tadi yang kita baca di awal surat Ar-Ra'd itu yang musakolnya lam, mim, ro. Ro itu ringan, dia masuk ke mukhaffaf, ya. Kalau yang mim, lam, mim, bertemunya huruf lam dan mim itu masuk ke mad lazim musakol harfi. Oke, kita lanjutkan. Itu sedikit mengulang. Kebetulan kita ketemu, ya. Lanjut. Tilka ayatul kitab wallazi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Wallazi itu hukumnya amat apa Pak? Wallazi Waladi itu alif lam samsiah, kemudian zi-nya mad bukan alif lam, jaiz. nggak masuk alif lam samsiah dia. Oh, enggak ya Pak ya?
Oh, karena tasjid biasa. Cuma tasjid Ya. biasa kan. Ya. Terus Itunya zi-nya zi-nya itu mat jais mad munfasil. jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil. Di itu ikhfa ikhfa hakikinya itu masuk kemana Pak? Yang mana terus? Yang mana Pak? Ikhfa zila ilai. Zila. Itu Oh, abad. Ausal kan? Masuk kemana dia? Kayaknya no, mana? Kayaknya Ausal kalau saya terakhir. Ya, itu masuk ausat ya. Masuk Berimbang berarti. ausat ya, berimbang. Ilai kamir. Oke, kalau ini mungkin sudah paham, ini yang jarang-jarang aja yang kita coba ingatkan. Kalau yang apa namanya ikhfa hakiki yang masuk ausat itu kan banyak ya. Yang dari 18 itu cuman 5 yang bukan. Selainnya itu masuk ke ausat semua. Di 13 artinya 13 yang masuk ke ikhfa yang dilihat dari itunya pembagiannya Berarti. karena suara yang dihasilkan dari ikhfa itu yaitu ausat, dia masuk ke ausat. Baik Pak Adin, boleh dibaca dari awal ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Idghamnya Pak, idghamnya ditambah lagi. Oh, berarti 8 ya, Ustaz. Kenapa? Ya, berarti yang lamnya 8. Ya, jadi lamnya 6, mimnya 6, itu terjadi pengidghaman. Nah, terjadi pengidghaman di tengah-tengahnya minimal dia 6 tambah 6, 12 tambah 2 lah minimal. Idgham kan nggak mungkin satu harokat kan? Nah, Iya. jadi bertemunya lam dengan mim itu terjadi pengidghaman. Iya. Saya ulang Pak Ustaz, saya coba Pak Ustaz. Alif alif la alif lam mim ra. Maaf, sebentar. Jadi begini maksudnya. Bukan panjangnya lam dan panjangnya mim, bukan. Jadi lam itu L, kalau kita tulis LAM. Terus Ya. MIM. Nah, bertemunya LAM terus M lagi. MIM. Oh, Nah, iya. itu yang terjadi pengidghaman itu maksudnya. Iya, Itu iya, kalau iya. kita pretelin gitu, kalau kita Iya, pretelin. iya. Jadi Baik, Pak Ustaz. alif Iya. lam mim lam mim. Nah, itu. Iya, iya. Ya, itu sudah. Alif lam mim ra. Ya. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haq
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Oke. Tadi diingat ya itu idgham apa namanya, bukan ini apa namanya, mad lazim musaqqal harfi ya tadi. Terus yang masih perlu masih menjadi PR ketika ikhfa ya. Kalau Pak Adin kan bisa dibilang sudah masuk ke tahapan perbaikan udah berkelanjutan gitu ya, udah bisa dibilang sudah larinya kita ke mendekati makhraj, kesempurnaan ikhfa, idgham gitu kan. Untuk panjang pendeknya insya Allah konsisten, bisa lancar mat-matnya dan kelancaran dalam tilawahnya. Usahakan dipertahankan, namun kita ke tingkat lanjutannya yaitu tadi ke pembenahan ikhfa, suara ikhfa di dalam pembagian 3 bagian itu harus kita sesuai dengan tempat-tempatnya ya. Itu paling ulza, ulzi, jadi bukan 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 ung bukan, tapi zila ilai zal, masuknya ke zal, huruf yang tipis. Ulza, zai, ulza. Jadi bukan dia huruf isti'la, bukan huruf dia isti'la, tapi istifal zainya ini. Dan tadi balikin lagi, suara gunnah dan suara ikhfa-nya seimbang. Seimbang. Jadi untuk Pak Adin itu sudah kita, soalnya kalau kita nggak bahas ini, Pak Adin nggak ada pembenahan nanti, ya kan? Nah, jadi nggak ada pembenahan. Jadi yang saya lihat Pak Adin arahnya sudah ke tingkatan situ. Jadi kita setelah ini mungkin ke makhorijul hurufnya gitu, lebih dibenahin lagi. Waladzi unzila ilaik, unzila ilaik. Jadi di samping ikhfa dan gunahnya seimbang, ditahannya juga harus ditahan. Jadi nggak boleh kecepatan. Unzila ilaika mir rabbikal haqqa. Boleh sekali lagi dicoba. Ya perlu. Waladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Satu lagi Pak Adin, huruf kaf ya, huruf kaf ini sifatnya walaupun nggak terlalu banyak juga, yang penting sudah ada dulu, ada syarat gitu ya, syarat ketika huruf kaf disukunkan. Aktaron nasi la yu'minun ya. Kalau yang mat lazimnya tadi insya Allah sudah paham Pak ya. Mat lazimnya tadi musakolnya mat lazim harfi musakolnya insya Allah ya udah paham ya. Jadi kalau terjadi pemberatan, terjadi penggunahan itu udah mat lazim musakol harfi. Tapi kalau nggak terjadi, selain yang pengidghaman ya, selain pengidghaman gunnah menghasilkan itu nggak masuk ke musakol, tapi masuk ke mukhaffaf dia. Tapi ini sudah paham insya Allah ya. Tadi yang pertama ikhfa-nya harus bisa membedakan
abad atau ausat atau apa namanya akrob ya, a'la atau akrob itu harus bisa mulai belajar membedakan itu untuk kesempurnaan tilawahnya. Terus tadi sifat yang sering banget muncul itu ta dan kaf itu di dalam Al-Quran sering muncul, lumayan banyak, itu juga hamesnya. Coba boleh sekali lagi dari alif lam mim ra-nya, Pak. Alif lam mim. Maaf, saya ulang. Alif lam mim ra. Maaf, Pak Adin, satu lagi. Alif, ingat. Hamzah, lam, fa. Jadi kalau dipretelin, kalau kita apa? Karena dia huruf, bentuknya huruf, kalau kita pretelin hamzah, lam dan fa. Jadi alif, f, fa-nya itu ingat fa-nya rokhawahnya, ya. Iya. Hamzah, lam, hamzah fathah, lam kasroh dan fa sukun. Fa-nya sukun. Jadi alif dengan alif, jangan, tapi alif, ingat di fa-nya aja yang dirokowahkan. Ya, silakan. Alif berarti F ya, Pak Ustadz, bukan P Ya, ya. betul, betul. F, F. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Oke. Memang mulai terasa sulitnya ya latihan ketika pembenahannya lebih mendetail, memang terasa ya. Satu lagi yang perlu dihati-hati juga sa itu yang di ujung karena tadi ketemu kaf yang sukun, terus sa-nya jangan sampai lalai itu sa yang di ujung lidah ya, yang di lidah ujung lidah. digigit ya. Betul. Hati-hati karena kita kadang-kadang fokus di huruf sebelumnya, huruf kaf di sini untuk sifatnya, jadi sa-nya jangan melenceng dari makrotnya juga gitu ya. Itu satu. Terus untuk ikhfa-nya tadi masih belum tipis, Pak, belum jadi, belum jadi. Jadi ul ul bukan tapi ul. Jadi apa? Mendatar, rendah, apa namanya? Istifal. Huruf zainya itu kan nggak mengangkat, beda dengan isti'la ya. Jadi unzila ilaika mir rabbikal haqqo. Jadi itu ya. Jadi perhatian di situ. Yang satu itu ya. Zai ketika sukun ya. Ketika ikhfa itu jangan arahnya masih ke apa namanya abad atau adna. Yang kalau abad adna kan gunnah dan kalau qaf tebal dia. Namun ini ausat aja lebih berimbang suaranya dan kebetulan bukan huruf isti'la. Jadi itu satu ya. Kedua tadi ingat ta-nya. Mau coba boleh sekali lagi. Boleh, Ustaz. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna
أكثر الناس لا يؤمنون. Oke, sudah ada sedikit, udah ada perubahan sedikit ya. Namun ini harus konsisten dan harus lebih dimurojaah lagi, lebih dilatih lagi. Jadi ketika melafalkannya jangan angkat anak lidahnya, jangan juga karena mengangkat anak lidah jadi dia tebal suaranya, dan jangan dominan hunahnya atau dengungnya yang didominankan ya, tapi imbang, hunah dan ikhfa'nya diimbangkan dan suaranya lebih didatarkan lagi, diturunkan atau ditipiskan. Istilahnya kalau disifat dia istifal, ya gitu ya. Jadi bibir ini dilebarkan, Ulza, ulza, ulzi, ulzila, Nah, jadi kayak senyum gitu, kayak senyum. Jadi jangan dibulatkan, jangan membentuk huruf O. Ya, jangan membentuk huruf O. Bibir kita jangan membentuk huruf O, tapi kayak orang senyum. Ulza, ulzi, ulzi. Jadi melebar aja. Jadi melebar, lidah bibirnya melebar. Seolah-olah orang mau senyum gitu loh. Senyum lebar lah gitu. Ulzila ilaik. Ulzila ilaik. Beda dengan kof kan. Itu membentuk huruf O. Membentuk huruf O. Ko. Misalnya ya. Dan dia suaranya ke hunahnya yang lebih dominan. Itu kalau tadi dia masuk ke abaat ya, kalau kof ya abaat atau abna. Jadi kalau ini ausat ya, dan sesuai dengan huruf yang ikhfa-nya, yaitu huruf zai gitu. Tadi sudah ada, sudah mengarah ya, sudah mengarah gitu. Namun masih butuh penyempurnaan lagi ya. Oke, Pak Adil cukup dulu untuk yang itu ya. Tadi ingat kafnya dan sa juga ingat kaf. Pak Memen silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف ألف لام ميم Pak Memen. Tilka ayatul kitab. Gimana, Ustaz? Pak Memen videonya bisa dimatikan dulu nggak? Ini suaranya hilang. Sinyalnya itu Pak. Putus-putus suaranya. Ya, dicoba dulu, jangan pakai video deh, coba. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsarun nasi la
minun. Ya, masih terjadi lagi di huruf si-nya, ta kasrohnya, sin kasrohnya, di ayun. Tadi masih ada ayunan di sin kasrohnya, Pak Men. Oke, kita Ya, ulang Ustaz ya. ya. Alif lam. Sini Alhamdulillah. juga Mas. Alif lam. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aksaron nasi la yu'minun. Iya, cukup. Sudah lumayan ya, Pak Memen. Di tadi mat lazim musakol harfinya sudah ketemu, ya, sudah lumayan pas. Kalau di sini nggak apa-apa ya Pak Memen, kayaknya diporsir 6 harokatnya diporsir karena memang nggak panjang gitu kan, cuman manjangin huruf-huruf aja. Namun kalau dia langsung hati-hati gitu ya. Jadi lam mim ro. Ada cukup ya. Yang penting terpenuhi memang syaratnya 6 harokat. Terus ingat satu lagi alif, ingat ya jangan sampai alif, jangan sampai ada kesan memanjangkan. Pokoknya yang penting ujungnya itu fa ya, alif, alif, alif. Jangan Alif, jangan alif, sampai alif, jangan sampai. alif. Ya, Pokoknya ya, alif, iya, alif, alif, udah. Jadi gitu. iya. Jadi fa-nya yang di Alif, ujungnya rokhawah. alif, alif, lam, mim, ra. Iya, cukup. Oke, sudah bagus tadi ya. Terus ya sama dengan Pak Adin, kalau mau melangkah lebih jauh lagi pembetulannya, Ya, pembenahannya di ikhfa ausat juga Pak Memen perlu diperhatikan seperti yang tadi saya jelaskan ke Pak Adin ya. Itu satu yang perlu diperhatikan juga ya. Dan huruf-huruf A misalnya ak itu juga sama persis ya. Kaf itu sama ya. Jadi berdasarkan sifatnya. Oke, lanjut dulu kita. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha tsumma stawa. Nah, boleh kita berhenti di situ ya. Karena tempat wakafnya masih jauh. Kalau kita mau sambung masih jauh tempat wakafnya. Ulang. iya. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha tsumma stawa. Adin, silakan. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amatin tarawnaha summa stawa. Iya. Kira-kira di mana yang mengalami kesulitan, Pak Adin, yang sedikit merasa belum puas gitu dengan bacaannya barusan? Rafa'as samawati bi khairi Ya, betul. Jadi bi khairi. ini menyangkut memang sering berulang, namun cuma sudah ada progres, sebetulnya sudah ada perbaikan. Dirin ya, Iya, dirin. green. Bi khairi. Rin. Suka ini aja. Terus satu lagi termasuk juga di ikhfa tetap Pak Adin ya, ikhfa-nya Iya. tetap butuh. Ah, ini dia masuk kemana Pak Adin? Dal kasroh tain bertemu dengan Sama ta. dengan Nah, ini baru ini.
Ini ke Ini a'la ini a'la. Nggak salah. a'la berarti halus ya. Eh, ya. Ke Jadi abad. masuk ke a'la, a'la. A'la. Iya, Oh, ini a'la. masuk ke a'la, Iya, yang bukan pertama. abad. Bukan. Ada Abad, ta, abad itu to, zal. kaf, kaf dan ini. Kalau di sini a'la atau akrob itu ta, po, dan dal. Ta, Iya. po, dan dal. 3 huruf masuk a'la artinya suara samar yang lebih dominan. Suara ikhfa yang lebih dominan. Satu itu dominan suaranya yang perlu diperhatikan. Kedua hurufnya. Huruf ta itu kan sifatnya istifal juga. Jadi nggak semuanya kecenderungan kita yang tilawah ya kori-kori itu yang masih tahap belajar kecenderungannya ke eng semua kaf dan kof. Masalahnya itu yang perlu dirubah kebiasaan itu. Larinya umumnya kita ya yang masih dalam tahap belajar larinya ke kaf dan kof. Ikhfa-nya itulah yang perlu dirubah. Jadi kita ubah Paling menjadi enak ta. soalnya Ustaz. Ya, paling enak dan paling gampang. Ya, mengambil gampangnya emang kaf dan kof larinya. Gitu. Memang makanya terdengarnya masih seperti kaf dan kof gitu. Iya. Kalau kaf bedanya tipis aja, kalau kof lebih tebal. Namun ong semua. Iya. Amadil, 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 tak siap ke tak. Nah, Amadil Amadil. Jadi suara N-nya belum nyampe, masih samar N-nya, namun posisi lidah kita udah di huruf ta-nya. Jadi bukan ke huruf kof atau ke kaf gitu. Amadil, Amadil, tarawunaha summastawa. Jadi rin dan tadi tetap di ikhfa ya. Boleh Pak diulang pelan-pelan. Allahul ladzi rafa'as samawati bi khairi amadzin sarawnaha summa stawa. Oke, itu gambarannya ya, tinggal penyempurnaannya nanti sering tilawah, sering murojaah. Pak Memen, Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawunaha thumma stawa. sekali lagi boleh? Allah الذي السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى. Hati-hati masih ada ya, masih ada pemanjangan apa namanya menghayun suaranya masih ada walaupun nggak nyampe 2 harokat itu Tak dirinya ulang tadi lagi tadi. bighairi jadi bighairi amadil jadi langsung ya jangan sampai bighairi amadi itu walaupun nggak nyampe 2 harokat itu ada ayunan di situ coba Tak ulang Ustaz. Ya. boleh Allahul ladzi rafa'al samawati bi tahunlah ثم استوى. eh
sebentar ya, kita namanya belajar, sama-sama belajar ya. Jadi memang butuh saling koreksi. Di awalan itu jangan terlalu panjang juga, kata Allahnya itu apa namanya, cukup 2 harokat saja ya, kadarnya cukup 2 harokat saja, satu. Kedua, begitu masuk Allah langsung terjadi penebalan suara di situ. Apa kalau sempat kita bahas dulu tafkhim ya, Tarkib dan tafkhim. ya. Jadi begitu masuk Allah, Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha tsumma stawa. Boleh sekali lagi. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawna stawa. Ya. Satu lagi ingat, jangan tarau ya. Jangan tarau tapi tarau. Tarau ya, jangan sampai tarau. Sama dengan kau, jangan kau ya. Yang merubah huruf ya. Coba tak ulang Ustaz ya. Boleh. Soalnya sering keliru itu sama. Ya. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha tsumma stawa. Oke, cukup dulu ya, walaupun masih belum ini, memang butuh proses, nanti bisa di murojaah dan bisa sambil menyimak lagi nanti ya, yang salah kalau dikirim. Kita lanjut dulu. Tsumma stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Oke, lagi. Tsumma stawa 'alal 'arsy Tsumma stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Pak Adi. ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. Ini agak ribet memang ya. Sedikit agak Panjang. Tsumma stawa, karena huruf sin, ada sya ya. Iya. Dan lumayan banyak tasdid. Tsumma stawa 'alal 'arsy ya. 'Alal 'arsy wasakh ya. 'Alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Boleh? Lagi. Silakan dicoba lagi Pak Adin. Gangguan lagi ya. Iya. Kayaknya iya. Oke, Pak Memen, silakan. Summa stawa 'alal arsy wa sakhkhara samsa wal qamar. Tsumma stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Tsumma
استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. Ini lagi keluar. Gimana, Ustaz? Ya cukup. Tuh kita Pak lanjut. Din masih hilang itu, Ustaz. Hilang ini masuk lagi. Lanjut dulu. Kullu yajri li ajalim musamma. Sekali lagi. Kullu yajri li ajalim musamma. Silakan. Kullu yajri li ajalim musamma. Iya. Maknya panjang, Ustaz ya. Apanya? Musamma. Dua Ya, harokat. dua harokat. Cukup. Musamma. Cukup. Lanjut. Yudabbirul amro yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Sekali lagi. Yudabbirul amro yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Silakan. Yudabbirul amro yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Tuqinun itu matobi'i. Oh iya. Yudabbirul amro yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Boleh sekali lagi. Yudabbirul amro yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ya. Hati-hati yang nggak ada mat Pak ya. Masih ada satu tadi yang terdengar agak diayun ya. Ada satu tadi yang terdengar agak diayun. Walaupun nggak sampai 2 harokat. Nggak banyak, cuman ada. Kalau kita simak, kita teliti, itu ada ayunan. Tadi lupa saya di huruf yang mana. Ini kalau nggak salah. Amro. Apal lu-nya. Amro-nya kalau nggak salah ini tadi. Yudabbirul amro yufassilul. Oh iya. Coba ulang saja. Boleh. Yudabbirul amro yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Oke, stop. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Sekali lagi. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Silakan. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. Sekali lagi. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا.
Waan, annya ini hukumnya apa Pak? Iya. Ketemu ha, Idhar, yuzhar, alfi, iya. alfi. Jadi Oh, jadi masih wa, ada kelihatan itu ya? jadi harus Masih tegas, kedengaran. terdengar harus ditegas, lebih dipertegas. Wa Oh, anharo, jadi jangan samar annya ya, jangan sampai samar. ya, oke. Saya Wa ulang saja. anharo. Iya. وهو الذي مدد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. Cukup. Lanjut. Wa min kulli samarot. Ingat, ini masuk ke ikhfa adna, Ini ya, masuk akrob ke nih. eh, Akrob ya. adna, Yang adna, abad. ad, yang tengah-tengah itu, Iya, yang iya, MG itu. kaf, kaf kan, kaf. Wa min, kaf lebih dominan suara dengung atau gunahnya. Wa min kulli samarati ja'ala fiha ainis nain. Di situ wa min kulli samarati ja'ala fiha zaujai zaujai wah bentar zaujaini nain sampai di situ ya. Wa Oh min ya. kulli samarati ja'ala fiha zaujaini nain. Silakan. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. Nah, di sini masih banyak Pak ininya Pak. Pembetulannya memanjangkan satu huruf ada makhorijul juga seperti biasa zai dan jim sama persis. Nggak Oh gitu. dibedakan di situ sedih. Jadi Ulang saja. jauh jainis nain. Ya. ومن كل الثمرات Bukan جعل. maknya yang panjang. Bukan maknya yang panjang. Bukan Oh, sama ro tapi ro-nya aja. iya. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. Sekali lagi. ومن كل ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. Yang agak manjang nih ja'ala fihanya. Ja'alanya itu dipercepat di situ. Oh. Wa min kulli samarati ja'ala fiha. Jangan sampai ja'ala fiha Ya. itu jangan sampai begitu. Di situ nggak ومن ada. كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. Oke, cukup. Zaujaini naini yughshil lailan nahar. Sekali lagi. Zaujaini naini yughshil lailan nahar. Silakan. زوجين اثنين يغشي الليل النهار. Sekali lagi. زوجين اثنين يغشي الليل النهار. Lannya ditahan lagi Pak. Gunnah musaddadahnya. Oh. زوجين اثنين يغشي الليل النهار. Iya.
Lanjut. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Silakan. Inna fi Ah, dzalik naknya nggak dipanjangkan. inna fi-nya panjang ada. Ya, fi-nya panjang, naknya tadi itu. Oh. Inna fi dzalik laayatil Sekali lagi putus-putus suaranya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Iya. Eh, baik Pak, kita cukupkan dulu Pak ya, sampai di sini ya Oh iya, iya. Sampai yang latihannya. ayat 3 ya. Iya, kebetulan Pak Adin juga tadi keluar nggak bisa masuk lagi kayaknya. Hilang kayaknya dia. Susah masuknya katanya. Insya Allah besok kita lanjut ya Pak Memin Ya. ya. Oke, sampai ke ayat 3 besok kita lanjutkan. Iya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam, selamat istirahat. Mohon maaf barangkali ada Sama-sama Ustaz, demikian juga kami. Dan terima baik. kasih atas kesabaran dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.